Perpindahan tumpuan ini baru jadi topik sekarang. Dulu waktu statis tertentu tidak ada topik perpindahan tumpuan. Karena misalnya saya punya balok di atas 2 tumpuan begini. Lalu misalnya karena sesuatu dan lain hal yang membuat fondasi di B ini kurang tinggi misalnya, atau terlalu tinggi ya, kurang tinggi lah misalnya. Jadi balok AB yang harusnya rata jadinya turun gitu ya, karena fondasinya nggak pas gitu ya. Nah gitu, ini saya buat ekstrim aja ya. Seharusnya horizontal begini, seharusnya horizontal, tapi mengalami penurunan ya. Ya penurunan ini kecil, biasanya sih ordernya mungkin milimeter. Nah kalau struktur statis tertentu seperti balok ini, kalau B-nya turun, A-nya sendiri ya dia muter aja, ya nggak apa-apa gitu ya. Tidak ada gaya-gaya yang muncul di balok ini ya. Makanya waktu struktur statis tertentu kita tidak pernah membahas pengaruh perpindahan tumpuan. Balok cantilever misalnya ya. Ini kan apa namanya, kalau dia tidak boleh berotasi dijepit ini, ya ini memang harus batangnya balok ini mungkin harus ditanam gitu sehingga dia tidak mengalami putaran. Karena sesuatu dan lain hal nanamnya nggak lurus gitu misalnya. Jadi miring. Jadi miring begini gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Ini kan seperti tumpuannya jadi begini gitu melihatnya. Ya paling jadi miring aja ya. Tapi tidak ada gaya tambahan pada balok cantilever AB ini ya. Nah, berbeda dengan struktur statis tak tentu. Kalau dia begini, inginnya seperti ini, seperti contoh awal kita waktu mulai membahas struktur statis tak tentu ini. Lalu ternyata tumpuan B tidak pas membuat baloknya horizontal, tapi dia lebih rendah. Nah, tumpuan A nggak bisa mengikuti seperti yang ini tadi ya. Ini kan kalau A-nya sendiri dia bisa muter ya muter aja, karena di A di sendi boleh berotasi. Tapi di sini nggak boleh berotasi. Jadi ini pasti ada perlawanan dari baloknya. Sehingga di dalam balok ini akan terjadi gaya-gaya dalam ya. Kalau di dalam balok ini ada gaya dalam, di ujung sini mestinya ada reaksi juga ya. Jadi nanti akan muncul reaksi di mana-mana ya. Di B juga harus ada reaksinya, beda dengan ini. Kalau ini hanya turun saja tidak ada gaya, ya sudah tidak ada reaksi dan tidak ada gaya dalam. Tapi struktur statis tak tentu kalau mengalami perpindahan tumpuan akan ada reaksi dan ada gaya dalam. Apalagi kalau di atasnya ada beban lagi ya. Jadi kalau struktur statis tertentu, kalau ada beban di sini dihitung biasa aja. Mau dia turun, mau pindah kemana juga reaksinya tetap bisa dihitung seperti biasa. Gaya dalamnya juga bisa dihitung seperti biasa. Tapi kalau ini tidak demikian ya. Jadi perpindahan tumpuannya harus dimasukkan ke persamaan kompatibilitas kita. Begitu. Nah, memasukkannya ke persamaan kompatibilitas ada dua cara, bukan dua cara, dua kemungkinan. Kita tinjau struktur yang awal dulu ya, yang begini dengan beban merata W misalnya. Dan B, di mana dulu waktu masih pengantar kita ubah ini menjadi struktur primer yang demikian. Seperti ini. Kemudian kita kasih gaya satu-satuan di situ ya. Yang ini turun sejauh delta 0. Yang ini, atau karena cuma satu ya. Ini RB-nya kita jadikan X1. Ini namanya delta 10. Ini dikasih gaya satu-satuan, perpindahannya namanya delta 11. Kemudian menggunakan beban satuan dengan momen di sini. Ini momen M0 dan ini momen M kecil 1.
kita dapatkan nilai koefisien delta 11 dan delta 10 ini. Jadi persamaan kompatibilitasnya akan berbentuk delta 11x1 persamaan kompatibilitas akan berbentuk delta 11x1 sama dengan 0 dikurangi delta 10 ya. Ini adalah perpindahan akibat gaya satu-satuan. Ini gaya kelebihan X1 yang belum kita ketahui, RB dalam hal ini. 0 ini adalah karena tadinya titik B-nya tidak mengalami perpindahan, maka perpindahan yang sebenarnya harusnya 0. Sedangkan ini adalah perpindahan struktur primernya karena gaya kelebihannya sudah dihilangkan. Nah, sekarang jika ada perpindahan tumpuan, misalnya B-nya turun gitu ya. Misalnya 2 mm aja. Kalau B-nya turun sebesar 2 mm, artinya tumpuan B yang mengalami perpindahan sejauh 2 mm, maka angka 0 ini tidak bisa diisi dengan 0 lagi. Kan turun sebesar 2 mm. Ya, jadi kita tinggal ganti aja ini nih. Kalau ada perpindahan tumpuan yang arahnya sesuai dengan gaya kelebihan, angka ini diganti. Kalau ini satuannya tadi pakai meter dan kilonewton, misalnya ya ini harusnya 0,002 dan gaya satu-satuannya pakainya ke atas, berarti ini minus. Gitu ya. Nah, gitu. Ya. Jadi persamaan kompatibilitas sekarang bisa diubah bentuknya menjadi yang lebih umum. Delta kalikan X dikurang sama dengan vektor 0 ini kita ganti dengan vektor delta. Perpindahan aktual dari tumpuannya, nggak ada indeksnya ya. Dikurangi dengan delta 0. Delta 0 masih sama dengan yang tadi. Ini struktur primer akibat beban. Ya. Jadi delta ini adalah perpindahan tumpuan. Jadi kalau tidak ada perpindahan seperti yang kita bahas pada minggu-minggu sebelum ini, isinya 0 semua. Tapi kalau ada perpindahan dalam arah masing-masing arah X, ini kan ada berapa baris tergantung X1, X2, X3, nanti deltanya delta 1, delta 2, delta 3. Kalau ada perpindahan dalam arah masing-masing ini, tinggal dimasukkan saja. Jadi ini opsi pertama ya. Jadi satunya perpindahan tumpuan dalam arah gaya kelebihan yang kita lakukan adalah sebelah sana aja. Maka kalau yang terjadi adalah ini, maka yang kita lakukan adalah vektor delta yang ini diisikan dengan nilai perpindahan yang terjadi. Ya. Karena perpindahannya sudah dalam arah gaya kelebihan, sedangkan persamaan kompatibilitas memang adanya gaya kelebihan di situ. Jadi semua perpindahan dalam masing-masing arah gaya kelebihan, kalau ada, dimasukkan ke sini. Kalau ada 3 gaya kelebihan, tapi yang mengalami perpindahan cuma 1, ya nggak apa-apa, yang 1 itu aja, yang lainnya 0, 0, 0, begitu. Ya. Jadi ini salah satu caranya, ya. Kalau perpindahan tumpuan itu dalam arah gaya kelebihan.